Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diri Prastio Bakti dari Prodi Informatika angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam penerapan teknologi di masyarakat. Yang pertama, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah proses menginteraksi teknologi ke dalam pendidikan dengan cara yang positif, yang mempromosikan lingkungan belajar yang lebih beragam dan cara bagi siswa untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi serta tugas-tugas umum mereka. Di sini saya mengambil contoh e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pelajaran, baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara, di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Yang kedua adalah penerapan teknologi di bidang keuangan. Di sini saya mengambil contoh fintech. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Yang ketiga, penerapan teknologi di bidang pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan pada pemerintahan atau yang diklaim dengan e-government membuat warga semakin simpel dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga acara yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government pula bisa mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa mempertinggi komunikasi antara pemerintah dengan sektor perjuangan, serta industri. Yang keempat, penerapan teknologi di bidang kesehatan. Di sini saya mengambil contoh healthcare tracker, wearable sensor. Teknologi ini mendorong pengguna melakukan kegiatan preventif dan menjaga kesehatan, tekanan darah, kadar glukosa, suhu tubuh, bahkan tingkat stres dapat diakses secara real time oleh pengguna, sehingga mereka dapat mengatur pola hidupnya. 5. Penerapan teknologi di bidang ilmu pengetahuan. Di sini saya mengambil contoh iptek. Iptek artinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat iptek, yang pertama, memudahkan komunikasi. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan manusia. 6. Penerapan teknologi di bidang publikasi. Di sini saya mengambil contoh Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang berkembang pesat pada saat ini. Twitter merupakan sarana untuk memberikan informasi kegiatan suatu instansi maupun informasi lainnya karena memiliki jangkauan yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga menjadi salah satu sarana yang tepat untuk mempublikasikan sebuah informasi. 7. Di bidang travel. Di sini saya menggunakan e-tiket. Sistem ini umumnya digunakan pada transportasi udara seperti pesawat. Dengan adanya sistem ini, harapannya pelanggan tidak perlu susah-susahnya menunggu tiketnya, jadi dalam bentuk surat standar. E-tiket ini juga berlaku pada pemesanan online dan tiket dikirim ke pelanggan lewat email ketika mereka siap pergi atau sesuai dengan pesanan mereka. Yang terakhir, di bidang manufaktur. Tren teknologi manufaktur yang mulai banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur adalah green manufacturing. Tren ini lebih fokus pada proses dan kebijakan produksi yang mengutamakan pada eksekusi atau output yang ramah lingkungan.
Green manufacturing juga akan menarik para konsumen yang peduli terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dengan demikian, tren bisa dilakukan dengan cara konsisten. Green manufacturing akan menguntungkan perusahaan karena sisa bahan produksi bisa digunakan atau diolah yang tentu akan mengurangi biaya produksi dan pengaruh kepada harga produk penjualan atau biasanya disebut HPP. Sekian presentasi tentang penerapan teknologi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.